berjumpa kembali bersama dengan aku Cice di Inspirasi Kenzo. Gak berasa ya, sekarang kita udah ditemukan lagi nih di bulan suci Ramadan dan sebentar lagi bakalan menuju Hari Raya Idul Fitri. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah untuk kita semua. Amin. Oke, gimana nih kalian yang lagi jalanin puasanya? Di hari pertama ini semoga lancar dan bisa lulus puasanya sampai 1 bulan tanpa ada halangan apapun. Semangat ya. Oke, jadi di sini kita bakal membahas tentang berpikir positif nih. Sebelum kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus punya pikiran positif dulu. Kadang ada yang mengukur sukses itu dari pendidikan, kepemilikan mobil atau rumah, atau bahkan jabatan. Itu alami dan manusiawi. Selama berkaitan dengan budaya di Indonesia, dan semua itu memang ada hubungannya sih sama budaya-budaya Indonesia ini tuh pasti selalu gitu ya di kesuksesan itu disamakan gitu, disamaratakan, yaitu harus punya pendidikan yang bagus, kepemilikan mobil yang keren. Jadi kalau kita tuh orang-orang tuh sering banget ngeliat, oh dia udah sukses nih, iyalah dia sukses, udah bisa sekolah sarjana nih sampai S1 S2. Terus ada lagi nih, oh iya dia udah punya mobil dan rumah mewah nih sekarang, dulu kan dia nggak kayak gitu ya, wah ternyata dia di kota udah sukses ya. Oh iya dia kan jabatannya udah naik, yang tadinya dari karyawan sekarang udah jadi manajer. Nah sering banget tuh di Indonesia tuh pasti selalu dikaitkan dengan hal kayak gitu untuk menuju kesuksesan. Jadi selama ini tuh kita selalu gitu dicekcokin dengan berita yang menyatakan orang berhasil itu adalah orang yang motivasinya tinggi dan berambisi. Ambisi itu bagus, sama loh kayak pepatah menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Menjadi tidak bagus bila itu tidak membuat kamu menjadi realistis. Kamu tahu gak sih, cita-cita yang setinggi langit itu bagi orang dengan EQ-nya yang tinggi, dengan rata-rata di atas 50, itu gak sama loh dengan yang EQ-nya lebih dari 150. Artinya, kamu harus mengenali kemampuan diri kamu untuk bisa berupaya secara optimal. Itulah batasan kamu bisa melakukan sesuatu secara optimal. Gini ya, mengukur kemampuan diri itu sama aja wajibnya dan itu harus kamu lakuin. Nah, kalau kamu udah bisa mengukur kemampuan diri kamu pasti bisa dong tahu seberapa besar kamu melakukan sesuatu. Kamu harus menganalisis atau memilah-milih gitu. Itu benar-benar kemampuan yang kamu miliki di diri kamu sendiri, dan kemampuan itu maksudnya itu untuk apa, tujuannya untuk apa gitu. Entah itu untuk kekuatan diri kamu, kelemahan kamu, atau bahkan menjadi peluang kamu menuju suksesmu. Atau mungkin bisa aja menjadi ancaman kamu untuk dirimu sendiri. Gini ya, pentingnya menganalisis diri, itu kamu bisa mematok keinginan yang bisa kamu capai. Alangkah baiknya kalau kamu dalam setiap patokan keinginan juga dibuat tujuan untuk hidup kamu tuh ke depannya gimana gitu. Jadi kita tuh harus punya patokan buat hidup kita sendiri gitu ya. Kita mau bagaimana, kita mau jadi apa, kita mau jadi seperti apa untuk besok, untuk 1 bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan, dan seterusnya. Itu kita harus punya patokan. Jadi jangan sampai kita salah dalam melangkah dan terlalu berambisi. Itu gak bagus banget. Karena apa? Karena akhirnya bakal bikin kamu tuh ujungnya tuh bakal ngerasa capek sendiri gitu loh. Kalau kamu terlalu berambisi, kalau kamu terlalu ngejar apa yang kamu inginin. Padahal sebenarnya Tuhan itu bukan ngasih yang kamu inginin, tapi apa yang kamu butuhin. Kamu harus ingat itu. Jadi contohnya gini ya, kalau kamu nih pengen nih tiba-tiba menjadi cita-cita kamu gitu ya, karena kamu punya EQ yang tinggi, EQ yang di atas rata-rata. Nah kamu tuh punya ambisi buat kamu tuh bisa gitu jadi profesor gitu. Nah itu nggak mungkin lulus kuliah langsung menjadi profesor. Semua perlu perjuangan loh.
perlu tahapan-tahapannya lagi biar bisa jadi profesor. Di situ kamu akan membuat patokan antara seperti apa harus mengajar, mengadakan penelitian, membuat disertasi sampai akhir mendapat gelar tersebut supaya kamu bisa dapat profesor. Semua ada tahapannya dong, nggak mungkin langsung instan. Dari sini nih, kamu itu juga bisa mengevaluasi tujuan kamu saat ini buat kedepannya itu bakal kayak apa. Evaluasi diri sendiri itu penting. Karena apa? Karena kalau kamu nggak puas atas sebuah pencapaian yang udah kamu dapatkan, kamu nggak pernah ngerasa puas, bukan berarti kamu tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kamu mempunyai kemauan yang kuat dan selalu ingin meningkatkan diri. Banyak orang seperti itu. Gini ya, segi positifnya itu semua yang dilakukan akan lebih baik dari kemarin, namun sisi negatifnya kamu menjadi cepat lelah karena ambisi meluap-luap. Ambisi yang meluap-luap maksud aku itu ambisi yang terlalu berlebihan gitu loh. Jadi ya udahlah, jalanin aja gitu. Nih ya, di saat kamu ngerasa capek karena ambisi kamu yang terlalu berlebihan, hal tersebut bisa terus terjadi loh di hidup kamu. Dan kamu kemungkinan akan jadi stres karena kamu ngerasa diri kamu tuh banyak beban. Jadi mending pada saatnya kamu bisa mencapai sesuatu yang kamu dapetin, lebih baik kamu syukuri dan kamu nikmati. Setelah itu kamu berusaha lagi hingga bisa merasakan nikmatnya. Orang yang memiliki iman agama yang kuat akan lebih mudah menerima kegagalan. Apalagi agama yang mengajarkan kita untuk bersikap pasrah atas setiap usaha yang udah kita lakuin. Kamu berusaha, tapi hasil akhirnya bukan kamu yang menentukan. Ada yang lebih berkuasa, yaitu Sang Pencipta. Jadi, berusahalah semampu kamu. Jika yang didapat tidak sesuai harapan kamu, maka harus bisa terima, karena porsinya memang seperti itu. Apa yang kita inginkan, Allah yang akan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mencoba untuk menerima keadaan, bersyukur, dan menikmati semua yang telah didapat akan menimbulkan kenyamanan diri dan lebih damai lagi. Gak semua orang memiliki kisah hidup yang selalu menyenangkan. Terkadang banyak hal pada masa lalu, entah itu pengalaman pahit atau memalukan yang kerap menghampiri kita dan mengganggu pikiran kita. Terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi kita dalam bersikap dan berperilaku. Di saat kita ingin hati kita menghilangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang bikin kita sakit hati, yang bikin kita capek, bikin kita lelah, tapi semakin ingin dihilangkan, malah semakin sulit dilupakan. Hasilnya, rasa tidak nyaman selalu menghinggapi diri kita. Kamu pun tidak bisa menerima diri sendiri dan semakin sulit berdamai dengan masa lalu yang telah berlalu. Gini ya, masa lalu itu biar jadi kisah yang kemarin. Hari ini jadi pengalaman dan besok biar jadi masa depan. Jadi udah, yang namanya masa lalu gak usah dipikirin terus. Mau sesakit apapun hati kita, luka kita yang bertahun-tahun gak sembuh karena terlalu sakit dengan masa lalu yang udah kita alamin. Coba deh, belajar bersyukur, belajar memaafkan diri sendiri, belajar memaafkan orang lain, belajar ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas, kalau kita selalu bersyukur, rasa iri hati, rasa sakit hati, semua bakal hilang. Pasrahin deh semua sama Allah, biar Allah yang nentuin, biar Allah yang tahu kita bakal kayak gimana, biar Allah juga yang nunjukin jalan kita. Ya udah, yang masa lalu, yang luka-luka udah buang aja, ikhlasin aja udah. Cukup bilang di setiap doa sama Allah, ya Allah, aku ikhlas karena orang yang udah menyakitiku, aku ikhlas atas masa laluku yang sudah aku alami dan
Setiap luka yang ada di hatiku, aku ikhlas ya Allah, dan aku berharap semoga kedepannya akan menjadi jauh lebih baik lagi. Coba kamu praktekin itu, insya Allah dengan izin Tuhan, hati kamu bakal terasa tenang. Praktekin itu setiap kali kamu merasa tersakiti, setiap kali kamu mau tidur. Penting untuk kamu ketahui bahwa cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu bukanlah dengan semata-mata melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Kamu harus memulainya dengan berdamai dengan diri sendiri. Kuncinya adalah dengan memaafkan diri dan menerima bahwa kesalahan pada masa lalu memang sungguh telah terjadi. Kamu perlu meyakini bahwa semua yang terjadi pada masa lalu bermanfaat untuk kehidupanmu saat ini dan untuk masa depanmu nanti. Kamu perlu meyakini bahwa semua yang terjadi atas izin Tuhan, atas izin Allah. Terdapat makna dari setiap kejadian yang kita alami. Ada kebaikan dari setiap peristiwa yang kita alami. Ada yang ngalamin stres akibat tekanan di luar, sehingga membuat pikiran kacau. Hal yang harus kamu lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Untuk mencapai tujuan, kamu harus memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Begitu juga dengan berdamai dengan diri sendiri. Kamu harus memiliki kemauan yang kuat untuk bangkit dan berubah menjadi lebih baik lagi. Membuang pikiran negatif. Selalu berpikiran negatif akan membuat kamu terlalu terbawa aura yang negatif, yang sangat tidak baik untuk kehidupan dan mempengaruhi kehidupan kamu menjadi tidak baik-baik saja, atau membuat kamu lebih stres, lebih depresi, dan bahkan sering banget berpikir yang negatif-negatif itu. Kadang suka berburuk sangka sama orang, negatif thinking sama orang. Hal-hal negatif akan membuat kamu selalu berpikir buruk yang membuat hidup jauh dari bahagia. Jadi buat kamu yang mau hidupnya bahagia, kamu harus hilangin tuh yang namanya pikiran negatif. Coba deh nilai dari sisi positif semua yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Bisa jadi sesuatu yang tidak dapat kamu gapai saat ini tidak akan baik untuk kamu di kemudian hari. Dengan berpikiran demikian, kamu bisa lebih menerima kenyataan dan ikhlas untuk menerimanya dan bersyukur untuk setiap apa yang kamu peroleh. Berpikir panjang. Kamu dapat berdefinisikan oleh tindakan dan emosi. Jika sudah terdefinisi oleh emosi, bagaimana kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri? Rasa bersalah, sedih, dan hal lain muncul karena sikap yang kamu ambil sendiri. Jadi, kalau kamu mau berdamai dengan diri sendiri, kamu harus berpikir panjang. Berpikir panjang bukan berarti berpikir lama. Berpikir panjang adalah memikirkan sebab akibat yang bisa ditimbulkan dari sikap yang diambil. Sedangkan berpikir lama itu terus memikirkan hal-hal yang isinya itu aja, nggak mengambil tindakan yang akhirnya malah membuat bingung diri sendiri. Kalau kamu bingung, kamu belum merasakan damai di dalam diri sendiri. Berpikirlah, tapi jangan terlalu lama. Biasanya, emosi yang tidak terkendali membuat kamu bertindak terburu-buru tanpa berpikir kedua kali. Jadi kalau mau ngambil keputusan, pikir-pikir dulu ya, jangan asal iya, tapi malah jadi merugikan orang lain dan diri kamu sendiri di kemudian hari. Jadi setiap apa yang kita lakuin, kita harus berpikir dulu. Jangan gampang dalam mengambil keputusan. Berpikir 2 kali itu penting loh, supaya kedepannya kita menjadi jauh lebih baik dan bisa merasakan dari apa yang sudah kita pilih, merasakan manfaatnya, merasakan hasilnya. Itu yang harus penting. Belajarlah mengelola emosi sebaik mungkin, karena kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya nanti di kemudian hari. Biarkan logika dan hati kamu sejalan. Kamu tidak akan bisa memiliki hati yang damai bila pikiran kamu selalu negatif terus. Itu yang isi pikiran kamu. Cobalah mengerti bahwa semua orang memiliki jalan pemikiran berbeda dengan kamu. Tetaplah berpikir realistis. Ukur kelebihan dan kekurangan yang ada di diri kamu. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri bukan perkara mudah loh.
Orang seringkali lebih mengetahui akan kelebihan dirinya, meskipun ada pula yang merasa diri selalu penuh kekurangan. Sebenarnya, paham akan kekurangan diri mempermudah kamu untuk mencari pemecahannya. Jika kamu sulit mengetahui kelebihan, kekurangan, atau mengukur kemampuan diri, maka ada baiknya meminta bantuan teman terdekat, keluarga, atau orang yang menurut kamu objektif dalam menilai diri kamu. Tapi, jika kamu masih kesulitan menilai diri kamu sendiri, maka coba deh kamu konsultasi kepada ahlinya. Contohnya kayak psikolog gitu. Gak semua orang ke psikolog itu memiliki kepribadian khusus atau punya masalah-masalah mental, itu enggak. Kadang kita di dalam hidup kita juga butuh psikolog. Psikolog itu bisa jadi teman curhat, bisa jadi tempat kita cerita yang gak bisa kita ceritain ke orang lain. Itu nantinya bakal bermanfaat juga buat kita. Jadi buat yang punya pemikiran psikolog itu ada buat orang-orang yang punya gangguan mental atau mungkin hal lain, itu semua gak benar. Sejatinya kita itu butuh loh yang namanya psikolog dalam hidup kita, supaya kita itu bisa lebih berpikir positif. Kadang kita punya teman, tapi teman itu yang kita percayai malah gak bisa pegang omongan kita. Itu lebih enak curhat sama psikolog, karena secara gak langsung kita bisa tahu batas kemampuan kita itu sampai mana, kelebihan diri kita itu seperti apa, kekurangan kita itu apa. Jadi jangan pernah takut ya buat datang ke psikolog. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengukur kemampuan diri kamu. Pertama, jujur terhadap diri sendiri. Kamu harus bisa jujur sama diri kamu sendiri. Kalau kamu gak bisa jujur sama diri sendiri, gimana kamu bisa jujur sama orang lain? Yang kedua, buatlah bagan yang menunjukkan diri kamu. Gak usah bagan deh, yang simple aja. Kamu ambil kertas, buku, kamu tulis pakai pulpen. Apa sih yang menunjukkan kelebihan diri gue, kekurangan diri gue? Itu apa? Kamu tulis tuh satu persatu di buku. Biar nanti kalau kamu bingung lagi sama diri kamu bisa buka buku itu dan kamu baca. Ya. Jadi di buku itu tuh nantinya bakal ngeliatin segala kekurangan maupun kelebihan yang kamu miliki. Bila lebih banyak keluar sisi negatif, maka bisa jadi kamu kurang percaya diri. Hal ini gak baik loh, karena bila ada masalah berat, maka kamu akan sulit buat menerimanya. Coba deh berpikir positif. Anggaplah kesalahan sebagai sesuatu yang parsial diperbaiki dan diatasi. Ya. Nah, yang ketiga, akui kekurangan yang ada di diri kamu. Jadi gak cuma kelebihan aja nih yang ditulis di buku itu. Tulis juga kekurangan diri kamu itu apa. Ngakuin dah tuh kekurangan diri kamu. Gak bikin malu, gak bikin rugi. Ngakuin kekurangan diri sendiri tuh gak bikin rugi, gak bikin gengsi, gak ngejatuhin kita juga. Itu emang hal yang sulit. Tapi kamu harus melakukannya dan mendata kekurangan yang ada. Ya. Yang keempat, kamu periksa lagi tuh ya, kalau udah nulis di buku, kamu periksa lagi tuh. Apa nih kelebihan dan kekurangan aku? Periksa ulang kekurangan sama kelebihannya. Mau kekurangan saat berteman, mau kekurangan saat berteman, misalkan kamu saat berteman itu orangnya gimana? Apa royal, atau pelit, atau care mungkin sama teman. Itu kamu tulis tuh. Terus sama pasangan juga, kamu gimana sikapnya, kelebihannya, kekurangannya. Ataupun yang lebih penting nih, sama orang tua. Intinya, kamu bisa mengetahui segala hal tentang kamu dari orang yang benar-benar mengetahui kamu. Dan tentunya orang itu bisa kamu percaya. Kelima, mencari pemecahan atas kekurangan diri. Nah, kira-kira apa nih yang harus diperbaiki? Contoh, misalkan kekurangan kamu kok lebih banyak daripada kelebihan kamu.
gitu ya. Nah, di situ kamu tuh harus tahu gimana nih caranya biar aku bisa ngerubah diri aku. Yang tadinya banyak banget yang negatif, rubah tuh jadi banyak banget yang positif. Hal-hal yang harus dibenahi dan diperbaiki, misalnya kamu orang yang gak mudah bergaul, berarti harus mencoba mengatasi dengan melatih diri bersosialisasi. Lain halnya dengan IQ, itu merupakan sesuatu yang diberi sama Tuhan atau di kelebihan. Tetapi kamu tetap bisa mengatasinya dengan banyak belajar dan membaca. Ada beberapa hal yang sifatnya tidak bisa dilatih. Maka cobalah menerima apa adanya. Bersyukur, intinya bersyukur. Terima diri kamu apa adanya. Jangan mengeluh. Jangan bilang kok gue begini. Jangan. Bersyukur. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan yang telah kamu buat. Semuanya memang tentang pemikiran. Berdamai dengan diri sendiri adalah mindset atau pemikiran yang ada di pikiran kita. Saat mampu berdamai dengan kondisi sekarang, kamu juga pasti bakal mampu berdamai atas kondisi yang lain yang bakal kamu hadepin di kemudian hari. Seperti hukum otomatis berlaku untuk semuanya. Ingat ya, apa yang kita lakuin, apa yang kita jalanin setiap hari, itu semua ada hukumnya, hukum alam, ya. Untuk jadi maju memang banyak hambatan, kecewa, semenit 2 menit boleh, berhari-hari boleh, tapi jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Jangan selalu terpuruk, jangan selalu bilang lelah, jangan selalu capek sama keadaan. Harus bangkit, tunjukin kalau kamu bisa bangkit. Kamu bisa jadi lebih baik lagi dari diri kamu yang kemarin, dari diri kamu yang sebelumnya, dari diri kamu di masa lalu. Kamu pasti bisa. Oke, cukup sekian sharing santai kita malam ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Motivasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap keep spirit. Terima kasih udah mampir di channel Inspirasi Kenzo. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan motivasi-motivasi berikutnya. Oke? Bye-bye. See you next time.